Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dibias. Pada kesempatan kali ini saya Lutfi Muhammad Zahran ingin mempresentasikan hasil analisis marketing mix saya terhadap perusahaan kopi Kenangan. Baik, yang pertama untuk profil perusahaan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan minuman kopi siap minum atau ready to drink coffee asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2017. Kopi Kenangan dikenal sebagai merek kopi lokal yang mengusung konsep grab and go dengan harga terjangkau dan kualitas rasa yang sesuai dengan selera konsumen Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada pasar domestik dan telah berkembang pesat dengan ratusan gerai di berbagai kota besar di Indonesia, serta memanfaatkan platform digital sebagai saluran distribusi utama. Baik, selanjutnya untuk bagian analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk utama yang ditawarkan adalah minuman kopi susu dengan gula aren sebagai ciri khasnya. Beberapa varian yang paling populer diantaranya adalah kopi Kenangan Mantan dan varian matcha yang juga banyak diminati. Selain produk kopi, tersedia pula produk pendamping berupa minuman non-kopi, teh, serta seasonal drinks yang berganti secara berkala. Dari sisi kualitas, rasa produk dijaga tetap konsisten melalui penggunaan bahan baku yang terstandar. Secara citra, brand ini memposisikan diri sebagai kopi lokal yang modern, praktis, dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Namun, salah satu kelemahannya adalah variasi makanan pendamping yang masih terbatas. Secara keseluruhan, brand positioning yang diusung adalah kopi berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Lalu selanjutnya untuk bagian price, strategi harga yang digunakan kopi Kenangan adalah kompetitor best pricing. Kisaran harganya mulai dari yang paling murah adalah 15.000 sampai 40.000 ke atas. Harga ini lebih terjangkau dibandingkan merek kopi internasional seperti Starbucks. Lalu persepsi harga oleh konsumen. Menurut konsumen, harga sepadan dengan kualitas rasa dan kemudahan akses, layak untuk dikonsumsi secara rutin dan juga rasional dan tidak berlebihan atau overpriced. Lalu selanjutnya untuk bagian place. Kopi Kenangan menggunakan saluran distribusi langsung atau direct channel dengan pola producer to consumer. Pemilihan lokasi gerai kopi Kenangan sangat strategis, terutama di area dengan lalu lintas tinggi seperti pusat perbelanjaan, contohnya mall, kawasan transportasi, contohnya rest area, bandara, dan juga ada di lingkungan kampus atau pusat-pusat kota. Small outlet memungkinkan efisiensi biaya sewa dan operasional. Selain penjualan offline, Kopi Kenangan juga mengandalkan kanal online melalui aplikasi pesan antar seperti Gojek, Grab, Shopee Food yang tentunya memperluas jangkauan pasar tanpa membuka gerai tambahan. Untuk bagian promotion, Kopi Kenangan fokus pada advertising, terutama melalui media sosial dan platform iklan online. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram dan TikTok. Kopi Kenangan aktif melakukan kolaborasi dengan brand lain serta menggunakan influencer marketing untuk memperluas jangkauan audiens. Promo musiman dan campaign tematik juga digunakan untuk meningkatkan penjualan. Serta ia juga sering menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan sehingga jangkauan untuk dikenalnya lebih luas. Baik, untuk slide selanjutnya ada analisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Bagian strength. Pertama, brand awareness tinggi sebagai kopi lokal. Yang kedua, harga relatif terjangkau. Yang ketiga, model bisnis gerai kecil yang efisien. Yang keempat, distribusi digital yang kuat. Dan yang kelima, citra merek modern dan dekat dengan anak muda. Untuk bagian kelemahan, yang pertama, ketergantungan pada penjualan minuman. Yang kedua, variasi menu pendamping terbatas. Yang ketiga, persaingan ketat di segmen kopi susu. Dan yang keempat, sensitivitas terhadap perubahan harga bahan baku. Untuk bagian peluang, pertama, pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia. Dan yang kedua, perubahan gaya hidup konsumen. Jadi kopi di zaman sekarang tuh bukan lagi sebagai fungsional, melainkan bagian dari lifestyle. Yang ketiga, peluang ekspansi ke pasar internasional. Keempat, inovasi produk non-kopi. Dan kelima, kolaborasi dengan brand lain. Untuk bagian ancaman, pertama, persaingan dengan merek kopi lokal dan internasional. Perubahan tren ke minuman lebih sehat, sensitivitas harga konsumen, dan kenaikan biaya bahan baku. Untuk slide selanjutnya, temuan penting. Pertama, Kopi Kenangan memiliki posisi kuat sebagai kopi lokal dengan harga terjangkau.
Yang kedua, strategi produk dan harga sesuai dengan segmen pasar menengah. Ketiga, distribusi digital menjadi kekuatan utama perusahaan. Promosi efektif membangun brand awareness namun belum agresif pada diskon. Dan yang terakhir, potensi ekspansi pasar masih terbuka luas. Baik, selanjutnya ada rekomendasi strategi berdasarkan analisa saya. Untuk di bagian produk, pertama, pengembangan produk berbasis occasion-based consumption. Dan yang kedua, penguatan konsistensi rasa sebagai diferensiasi produk. Untuk bagian price, pertama, penerapan value-based pricing pada menu unggulan. Dan yang kedua, penyesuaian harga berbasis waktu atau time-based pricing. Untuk bagian place, pertama, pengelolaan gerai berdasarkan fungsi lokasi dan optimalisasi manajemen stok berbasis data lokasi. Dan untuk bagian promotion, penguatan promosi berbasis edukasi produk dan pengembangan promosi berbasis komunitas. Untuk contoh pengaplikasiannya, saya tidak bisa jelaskan di sini karena keterbatasan waktu, namun telah saya cantumkan di makalah saya. Terakhir, bagian kesimpulan. Berdasarkan analisis marketing mix 4P dan SWOT, Kopi Kenangan memiliki posisi kompetitif yang kuat di industri kopi siap saji Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh produk yang sesuai selera pasar, harga yang kompetitif, distribusi yang efisien melalui gerai dan kanal digital, serta promosi digital yang relevan. Namun, diferensiasi produk masih perlu diperkuat, tidak hanya dari produknya, tetapi juga dapat dari pengalaman konsumsi. Distribusi sudah efektif, tetapi masih dapat dioptimalkan dengan pendekatan berbasis data. Sementara itu, promosi yang dominan diskon perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan berbasis komunitas. Dengan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan, Kopi Kenangan berpeluang mempertahankan daya saing sebagai merek kopi lokal terdepan di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.